Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ila an qala faslun yukabbiru ghairal haji bi raf'i sauti in kana rajulan min ghurubi lailatil aidaini fit turuq wa nahwiha wa yata'akkad ma'az zahmati thalatha takbirat mutawalliyat. Ya, kemudian masuk ke pembahasan daripada takbir di malam Id. Wa yukabbiru nadban likulli ahad, dan disunnahkan takbir bagi setiap orang, ya, ghairal haji, selain daripada orang yang haji, karena mereka punya kesibukan sendiri ketika Idul Adha. Wa yusannu qaunu bi raf'i shad in kana rajulan, dan itu disunnahkan dengan mengangkat suara kalau seandainya itu seorang lelaki. Kalau perempuan maka disunnahkan untuk apa? Tidak mengangkat suaranya, karena seperti yang kita sudah jelaskan bahwasanya seorang perempuan itu terkadang apa? Seluruhnya adalah aurat atau mungkin untuk menyebabkan fitnah, sehingga diminimalisir suara perempuan, ya. Sehingga terkadang saya itu tidak cocok kalau seandainya acaranya bapak-bapak tapi MC-nya perempuan. Nah, terus suaranya itu lembut lembut luar biasa gitu ya. Padahal acaranya ya Maulid Nabi, kajian, taklim, ya, atau yang ngajinya itu perempuan, ya, maka kurang cocok. Karena apa? Karena terkadang seorang itu bisa terfitnah. Nah, di antara yang hadir itu tidak tahu ada yang terfitnah atau tidak. Jadi ada kemungkinan untuk terfitnahnya besar. Oleh karena itu kalau seandainya seorang itu buat kajian, ya, pengajiannya bapak-bapak sama ibu-ibu, maka MC-nya semestinya laki, pembawa acaranya itu laki. Kalau perempuan sendirian maka tidak ada masalah. Jadi kalau seandainya kita kaji daripada kitab-kitab fikih itu semuanya menunjukkan bahwasanya perempuan itu tidak untuk ditampilkan dan tidak untuk ditonjolkan, ya, karena di situ ada fitnah, ya. Yang ditakutkan adalah terjadi fitnah. Min ghurubi lailatil aidaini fit turuq wa nahwiha. Dan kapan mulai takbir? Itu dimulai dari terbenamnya matahari di malam Id, ya. Jadi misalkan ini hari ke-9, ya, hari ke-9 daripada Dzulhijjah, tenggelam matahari, masuk maghrib, maka itu mulai apa? Mulai takbir. Ya, setelah masuk maghrib itu mulai takbir. Begitu juga di Idul Fitri, ya, ketika penentuan, yaitu ketika penentuan besok Idul Fitri atau Ramadan. Nah, itu takbir. Nah, kalau dulu kita itu ketika belum ada penentuan daripada pemerintah, itu kita tetap sholat tarawih. Jadi kita semuanya itu menyerahkannya itu kepada pemerintahan. Ya, dari dulu kalau kita tanya sama guru-guru kita seperti Habib Anis Al-Habsyi yang beliau di Solo, ketika beliau ditanya, Habib, kapan Idul Fitrinya? Maka jawabannya cuma satu, ikuti pemerintah. Jadi yang ditentukan oleh pemerintah ya kita ngikut itu. Begitu juga yang di Yaman, sama. Yang di Yaman itu juga ketika belum ada penentuan besok Idul Fitri, ya mereka itu sholat, ya, sampai sampai sholat tarawih. Ya, terkadang kita baru waktu itu di rakaat kedua
datang kabar bahwasanya pemerintah Yaman menetapkan besok Idul Fitri. Maka seketika itu langsung takbiran. Ya, tapi tetap tetap apa? Tetap sholat ya, karena yang menentukan itu pemerintah. Ya, terlebih lagi kalau sudah pemerintahnya Islam, sudah ada yang menentukan, maka kita sudah serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Wa takbir disunahkan fituruk ya, dan disunahkan apa? Di jalan-jalan. Ya, di jalan-jalan disunahkan untuk takbir wa nahwiha minal manazil, dan juga dari selainnya seperti di rumah-rumah, di masjid-masjid, di pasar-pasar, maka itu disunahkan untuk takbiran masyian wa rakiban wa qa'iman wa qa'idan wa muttajian fi jamil ahwal, baik dalam keadaan berjalan, naik motor, naik mobil, berdiri, tidur, ya, rebahan, semuanya disunahkan untuk takbir. Ya, subhanallah, yang melaksanakan takbiran ini malah di Indonesia. Kalau di Yaman tidak ada itu. Ya, di Yaman tidak ada yang jalan-jalan ya, takbiran itu di jalan-jalan sama anak-anak, bapak-bapak itu takbiran itu tidak ada. Cuma terkadang lupa bahwasanya mereka itu sedang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terkadang malah takbirannya uraan lah, ini tidak pantas. Padahal ini termasuk syiar Islam yang paling bagus untuk melaksanakan takbir di setiap daripada gang-gang di jalan-jalan, akan tapi hendaknya diperhatikan dengan adabnya, karena ini juga termasuk syiar agama Islam. Ya, illa fi nahwi khala, ya, kecuali kalau di kamar mandi maka tidak disunahkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah keluar daripada kamar mandi itu sunnahnya baca apa? Ghufranaka ghufranaka ghufranak. Ya, yang artinya ya Allah, ampunanmu ampunanmu ampunanmu. Kenapa? Karena di kamar mandi tidak diperkenankan untuk berzikir atau membawa sesuatu daripada zikrullah atau sesuatu yang diagungkan di dalam agama, maka itu semuanya tidak boleh dibawa masuk ke kamar mandi, atau kitab-kitab syariat ya, dan alat-alatnya seperti nahwu dan lain sebagainya yang termasuk diagungkan, maka tidak boleh masuk ke kamar mandi, tidak diperkenankan untuk masuk kamar mandi. Meskipun kitabnya itu di tas misalkan. Ya, tasnya masuk kamar mandi, tidak, ya, tetap itu makruh. Ya. Tapi kalau Quran, maka ada yang mengatakan haram, ya, masuk ke kamar mandi, kecuali kalau seandainya kita tahu Quran ini kalau kita letakkan di luar, maka ada orang yang bakal merobeknya daripada orang non Muslim misalkan, ya, dalam keadaan misalkan genting, atau bakal ada musuh Islam yang merobek-robek, maka ketika itu darurat ya. Dibawa. Wa yata'akkadu ma'az zahmati thalatha takbirat mutawalliyat, dan ditakkidkan lagi kalau seandainya itu ma'az zahmah, bareng keramaian, di keramaian, maka ditekankan lagi untuk takbir ya. Qiyasan ala talbiyati lil hajj ya. Wa thalatha takbirat mutawalliyat ya. Kemudian takbir 3 kali. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, yang sudah sering kita dengar ya. Takbir 3 kali ya, langsung, kemudian ditambah la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd ya. Wa nudiba ziyadah Allahu akbar kabira. Nah, ini tambahan ini termasuk sunnah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini termasuk apa? Termasuk sunnah ya, dan alhamdulillah sudah diterapkan di Indonesia ya. Alhamdulillah takbirnya ya sama ya, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar ya. Ini juga termasuk sunnah. Ya, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Ini juga termasuk sunnah ditambahi. Wa yastamiru ila taharrumil imam.
Dan takbir itu terus disunnahkan sampai imam sholat id itu takbiratul ihram. Ya, setelah takbiratul ihram maka sudah apa? Sudah tidak lagi untuk takbir kecuali di Idul Adha. Nanti Idul Adha setiap sholat apapun maka kita disunahkan untuk takbir. Tapi mulainya dari terbenam matahari di malam Id sampai imam itu takbiratul ihram di sholat Id. Wa yukabbirul haju min dhuhri yaumin nahri ila subhi akhir tasyrik. Adapun orang-orang yang haji maka dia takbirnya itu dimulai daripada zuhur hari Idul Adha. Jadi ketika nyembelih zuhurnya itu mulai takbir sampai soba akhir ayam tasyrik, sampai pagi hari di akhir ayam tasyrik. Ya, li anna awwalu salatin yusalliha ba'da tahallulihi adz-zuhur. Ya, karena setelah selesai daripada haji itu zuhur biasanya, maka itu dimulai dia takbir. Ya, takbirnya dimulai setelah zuhur sampai ayam tasyrik. Ya, jadi ayam tasyrik 11, 12, 13 daripada bulan Dzulhijjah, yaitu hari makan dan minum. Ya, itu hari makan dan minum sehingga diharamkan puasa. Jadi diharamkan puasa cuma di 5 hari Idul Adha, Idul Fitri sama 3 hari ayyamu tasyrik 11, 12, 13. Ya, ini larangan daripada Nabi Muhammad SAW sehingga tidak diperkenankan untuk berpuasa. Wa yukabbiru ghairahu minas subhi Arafah ila asri akhir at-tasyrik ba'da salati kulli fardin aw naflin. Ya, kemudian selain daripada orang haji, maka dia takbirnya mulai dari pagi hari Arafah. Ya, jadi hari keberapa? Ke-9. Ya, subuh itu sudah mulai apa? Sudah mulai takbir. Ila asri akhir tasyrik ba'da salati kulli fardin au naflin. Ya. Jadi kalau misalkan yang haji itu di hari ke-10 di zuhur. Tapi kalau seandainya kita yang tidak haji misalkan, ya, maka mulainya di pagi hari subuh. Ya, dari hari Arafah. Berarti ke-9. Ya. Dan hari itu yang menentukan adalah apa? Bulannya. Ya, jadi kita itu ngikuti tanggalan kita. Ya. Dan kita diperbolehkan untuk zikir menyerupai orang-orang yang di Mekah. Jadi untuk gabungkan dua. Nah, sekarang kisruh nih. Arafahnya mana? Ya, sekarang di sana Arafah. Ya, di sana lebih dulu, sedangkan kita di tanggal 8. Ya, sedangkan hari Id sama hari Arafah itu hari At-Tasi yang ke-9. Ya, yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Jadi yang ke-9 itu dinamakan hari Arafah. Kalau seandainya kita di sini ke-8, maka tidak bisa dikatakan hari Arafah meskipun yang di Mekah masih Arafah. Lalu bagaimana? Nah, kita mengikuti orang-orang yang di Mekah. Misalkan ya di sana dari Arafah, maka kita zikir. Zikirnya bareng. Ya, zikirnya bareng sama orang-orang di Mekah. Zikir bareng, tapi nanti Arafahnya puasanya di hari ke-9. Di hari ke-9 di tempat kita. Sehingga kita itu dapat duanya. Kita dapat menyerupai orang-orang yang di Arafah zikir bareng, dan kita juga dapat ke hari yang ke-9 sesuai dengan hitungan kita. Karena yang namanya hari Arafah itu At-Tasi yang ke-9. Sehingga dari mulai Arafah yang ke-9 dari subuh. Ya, sebagian orang kemarin ada yang heran. Ustaz, kok tiba-tiba takbiran? Padahal belum Idul Adha. Kok sudah mulai takbiran? Nah, itu mulainya memang sunnahnya di hari Arafah. Habis subuh ya. Sampai asar hari tasyrik. Hari tasyrik, hari ke-13. Ya. Asar setelah itu maka sudah selesai untuk waktunya takbir. Dan ini takbir
takbir yang dinamakan dengan takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad itu apa? Takbir yang terikat dengan sholat. Ya, itu namanya takbir muqayyad. Ada takbir mursal. Mursal dari terbenamnya matahari malam Id sampai khatib tadi itu. Takbir itu mursal. Ya, jadi semua orang disunahkan untuk takbir, mau berdiri, mau duduk dalam keadaan di jalan dimanapun disunahkan untuk takbir. Tapi ada zikir yang muqayyad. Zikir yang muqayyad itu di Idul Adha, sehingga zikir muqayyad itu lebih afdal. Makanya Idul Adha itu Idul Akbar yang lebih besar karena di situ ada takbir yang terikat dengan sholat. Disunahkan untuk setiap orang yang setelah sholat, baik itu sholatnya fardu atau sholat sunnah, baik sholatnya ada atau sholatnya qadha, maka disunahkan untuk apa? Takbir. Ya, jadi setelah salam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu langsung disunahkan. Baik di rumah sholat sunnah, sholatnya ada atau sholat qadha, maka tetap disunahkan. Wa jenazah wa mandhura, sholat jenazah dan juga sholat yang dinadarkan. Ya, sholat dinadarkan seperti lillahi alayya an usalli duha. Ya, saya nadar untuk sholat duha. Maka sholat duhanya itu menjadi wajib. Ya, maka niatnya lillah usalli fardha duha, ya, mandhura atau usalli duha mandhura. Sholat duha yang dinadarkan. Yaitu jadinya sholat yang dinadarkan. Wa in nasiya kabbara idza tadzakkara. Kalau seandainya dia lupa, maka dia takbir kalau seandainya apa? Kalau teringat, ya. Wa in nasiya takbir au taraka amdan akiba shalah kabbara idza tadzakkar au idza aradahu ma damat ayyamut tasyrik wa intal al fasl. Ya, selama itu masih di ayyamut tasyrik, maka disunnahkan untuk takbir meskipun sudah lupa. Meskipun lupanya itu sudah lama. Ya, sudah zikir, sudah selesai, sudah bangun, duduk, lagi mau ngopi, ingat tuh, tadi belum takbiran. Tetap disunahkan takbir kapan? Ketika ingat. Ketika ingat maka disunahkan untuk takbir. Wa yukabbiru li ru'yatin na'am fi ayyamil ma'lumati wa hiya ashrudul hijjah. Walau syahidu qabla zawal bi ru'yatil hilal al-laila al-madiyah aftarna wa salaina al-id. Nah, dan juga disunnahkan untuk takbir kalau seandainya dia itu melihat apa? Melihat binatang ternak yang dikorbankan, ya, melihat kambing, maka disunahkan untuk takbir. Jadi kalau yang punya kambing kemudian dia jalan, ya, itu disunahkan untuk takbir, ngingetkan, ya, bahwasanya ini hari Idul Adha, ya, dan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Azimu dhahayakum fa innahu ala sirati matayakum." Perbesar daripada kurban kalian karena sesungguhnya nanti kalian itu akan menunggangi kurban ketika kalian itu melewati siratal mustaqim. Ya, ketika melewati siratal mustaqim ada yang secepat kilat, ada yang naik unta, ada yang naik kuda, ada juga daripada yang naik kurbannya. Maka Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan untuk membesarkan daripada hewan kurban, ya, hewan kurban. Fil ayyamil ma'lumat, yaitu ketika di 10 bulan Dzulhijjah, ya. Wa hiya asyru Dzulhijjah. Liqauli ta'ala wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi di awal 10 bulan Dzulhijjah setiap seorang itu dia itu melihat maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yukabbir, takbir, ya, Allahu Akbar, mengingatkan bahwasanya disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Walau syahidu qabla az-zawali bi ru'yatil hilal, ya, al-laila al-madiyah aftarna wa salaina al-id au ba'da az-zawal wa uddilu qabla al-ghurub fatat wa tuqda au ba'da al-ghurub suliyat fil ghada'i ada, ya. Walau syahidu, ya, qabla az-zawal yaum 30 min Ramadan bi ru'yatil hilal. Kalau seandainya sebelum maghrib dia itu melihat
hari ke-30 ya bulan Ramadan. Waqad baqiya minal waqti ma yasa' jam'un nas wa salat id aw raq'ah minha bi ru'yatil hilal lailatul madiyah aftarna wa salaina id adaan li baqa'i waqtihi. Ya, maka kalau seandainya dia itu melihat ya sebelum zawal, sebelum maghrib ya. Qabla zawal sebelum zuhur ya, sebelum zuhur ya, kemudian dia itu melihat ada hilal ya. Maka ketika itu dia itu apa? Dia itu sholat id langsung. Ya, kalau seandainya dia tahu bahwasanya, wah ini ternyata hari id. Ya, jadi sebelum sholat zuhur datang kabar bahwasanya ini Idul Fitri. Maka ketika itu dia langsung apa? Langsung sholat Fitri. Ya, sholat Idul Fitri karena sholat Idul Fitri waktunya dari apa? Dari isyraq ya, waktunya duha itu sampai zawal, sampai terbenam sampai tergelincirnya matahari. Ya, ketika dia dapat kabar, maka ketika itu dia sholat Idul Fitri dan itu ada ya, karena masih ada waktunya. Ya. Bi ru'yatil hilal lailah madiyah. Aftarna wa shalainal id. Jadi ketika dapat kabar maka langsung batal puasanya dan sholat id. Ya, jadi misalkan dia menganggap hari ke-30 ya, ternyata dapat kabar bahwasanya hilal itu terlihat dan itu sebelum zuhur. Maka langsung dikumpulkan orang-orang kemudian sholat id dan ketika itu wajib untuk membatalkan puasanya. Ya, karena haram puasa di hari fitri ya. Au qabla zawali bi zaman la yasa' ma dzakar au ba'da zawal wa adalu qabla al-ghurub ya. Qabilu wa aftarna lakin as-shalah fatat ya wa tuqdha. Tapi kalau seandainya dia dapat kabar setelah zuhur ya, dapat kabar bahwasanya hari ini hari Id. Nah, mereka nganggapnya apa? Hari ke-30. Setelah zuhur dapat kabar bahwasanya ini hari Id. Maka ketika itu dia batalkan puasanya, tapi apa? Tapi waktu sholat Idnya sudah luput. Ya, karena waktunya sudah keluar. Lalu bagaimana? Maka diqadha sholatnya. Ya, karena kaidahnya setiap sholat yang itu ada waktunya, maka dia disunahkan untuk qadha. Ya, setiap sholat yang ada waktunya, ada waktu masuk, ada waktu keluar, maka disunahkan untuk diqadha. Kecuali nanti sholat gerhana matahari sama gerhana bulan. Ya, gerhana matahari sama gerhana bulan meskipun ada waktu masuk dan ada waktu keluar, tapi itu sholat yang dilakukan bersamaan dengan gerhana matahari atau bulan, ya bersamaan dengan sebabnya, sehingga tidak bisa diqadha. Jadi kalau seandainya tidak melaksanakan, ya sudah dia lewat waktunya, tidak bisa diqadha. Tapi kalau sholat Idul Fitri, ya, karena dia ada waktu masuk dan waktu keluarnya, maka dia disunnahkan untuk diqadha. Jadi kalau sebelum zuhur masih ada waktu untuk apa? Sholat Id. Tapi kalau datang kabarnya itu setelah zuhur, ya, maka itu sudah lewat waktunya sholat Id. Jadi luput, sudah tidak bisa sholat Id, tapi disunahkan apa? Untuk diqadha. Meskipun besoknya mau diqadha bareng-bareng itu tidak ada masalah ya. Au ba'dal ghurub suliyat minal ghad ada. Au ba'dal ghurub au syahidu ba'dal ghurub au qablahu uddilu ba'dahu lam yukilu bin nisbati li salatil id ya. Tapi kalau seandainya setelah maghrib ya, kemudian melihat hilal, maka apa? Besoknya disunahkan apa? Salat id dalam keadaan ada ya, dalam keadaan ada, bukan qadha. Wallahu
Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke bab sholatul kusuf? Nah. Hmm. Nah, eh, hmm. Itu orang. Nah, kalau di haji itu banyak pendapat ya. Kalau di bab haji itu banyak pendapat karena Nabi Muhammad SAW di bab haji itu if'al wala haraj, if'al wala haraj, lakukan tidak ada masalah, lakukan tidak ada masalah. Sehingga banyak pendapat di bab haji. Cuma yang sunnahnya di hari ke-10 ba'da zuhur, itu sunnahnya. Adapun nanti ya kalau permasalahan haji memang wah kompleks ya, ada di beberapa madhab dan terkadang tidak bisa untuk menerapkan madhab Syafi'i, ya, tapi dipakai madhab yang lain. Maka itu rahmat daripada ikhtilaf, perbedaan itu ada rahmat ya ketika kita haji itu diterapkan. Adapun kalau sebagian ustadzah, ya, maka di situ aslinya, asal dasarnya itu memang semestinya ya memang tidak apa namanya, tidak sampai keluar suaranya. Karena ada yang berpendapat bahwasanya suara perempuan itu aurat. Tapi ada juga pendapat yang berpendapat bahwasanya suara perempuan itu bukan aurat. Ya, suara perempuan bukan aurat. Sehingga dilihat ya, mana dampaknya yang lebih baik. Ya, ketika dia ceramah, ya, biasanya tidak ada syahwat di situ ya, ceramah begitu saja. Ya, itu biasanya kurang ya, kurang apa namanya, menimbulkan daripada syahwat ya, sehingga dilihat ya, ke apa namanya, mana yang lebih afdal ya. Ketika dilihat ya, misalkan dia punya apa namanya, manfaat yang luas, tersebar ya kemana-mana dan bisa memberikan manfaat ke halayak ramai, maka itu tidak ada masalah. Kita ngambil yang pendapat yang bukan apa namanya, bukan aurat ya, tapi tetap ya kalau acaranya perempuan ya perempuan semua. Nah, kalau laki ya laki ada perempuan, maka MC-nya yang tepat itu apa? Yang laki ya, itu yang tepatnya. Itu yang tepatnya. Ada lagi? Lanjut ya. Babu salatul kusuf. Hiya sunnah mu'akkadah wa hiya rak'atani wa yustahabu ziyadah qiyamaini wa ruku'aini ya. Kemudian kita masuk ke bab kusuf ya. Asyams wal qamar ya, ada khusuf, ada kusuf. Itu kadang itu bolak-balik tapi artinya itu sama, yaitu antara gerhana matahari sama gerhana bulan. Atau terkadang dikatakan khusufani atau terkadang khusuf ya. Wahia sunnah muakkadah, dan ini termasuk sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan ya. Baik itu sholat sendiri atau sholat berjamaah ya. Wahia rak'atani, dan sholat kusuf itu 2 rakaat ya. Wa yustahabu ziyadatu qiyamaini wa ruku'ain, dan disunnahkan untuk nambah 2 berdiri sama 2 ruku'. Wa tatwilul qiyamat wa tatwilur ruku'at wa sujudat, dan dipanjangkan berdirinya, dipanjangkan rukuknya, dipanjangkan sujudnya. Jadi ada 3 caranya. Ada 2 rakaat biasa. Ya, 2 rakaat usolli sunatal khusuf atau usolli sunatal khusuf. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Salat 2 rakaat seperti biasa.
ya, maka itu sudah mendapatkan sunnahnya sholat kusuf. Ada tambahan dua ruku dan dua apa? Dan dua qiyam. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Nah, ini dipanjangkan. Ya, jadi dipanjangkan suratnya itu ya surat yang panjang. Ya. Kemudian setelah itu ruku. Ya, setelah ruku sami Allah liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi. Ya, baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi. Itu berdiri yang kedua. Habis itu kemudian ruku. Ya, ruku lagi, rukuknya juga panjang. Ya, kemudian berdiri sami Allah liman hamidah, kemudian lanjut sujud. Itu masih dihitung rakaat pertama. Sujud, bangun, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi, baca Al-Fatihah lagi dan suratnya panjang. Rukuknya panjang, sujudnya juga panjang. Ya, setelah selesai surat kemudian rukuk. Ya, kemudian berdiri lagi. Ya, takbir Allahu Akbar atau sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Kemudian baca surat lagi. Ya, setelah baca surat lagi, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat lagi, kemudian rukuk. Rukuk yang kedua di rakaat yang kedua. Ya, setelah itu sami Allah liman hamidah, kemudian sujud ya, seperti biasa. Jadi cuma ada tambahan apa? Dua rukuk di setiap satu rakaat. Ya, itu yang panjang. Dan yang ketiga, cara yang ketiga ya, sama seperti cara yang pertama, tapi dia pakai surat-surat yang tidak panjang. Ya, jadi lebih apa? Lebih singkat. Tapi tetap pakai dua rukuk ya dari dalam satu rakaat. Wal jahru fil qamar thumma khatabal khutbataini aw wahidah. Ya, kemudian disunahkan ketika gerhana bulan itu diangkat suaranya. Ya. Ini dibacanya suratnya Al-Baqarah. Satu rakaat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Di rakaat kedua Al-Imran. Di rakaat ketiganya An-Nisa. Di rakaat keempatnya atau di berdiri yang keempat Al-Maidah. Salam jamaahnya sudah hilang. Nah, ini kalau yang mau panjang, versi panjangnya. Wal jahru fil qamar ijma'an li'anna lailah aw mulhaqah biha. Ya, gerhana bulan itu dikuatkan suaranya. Nah, tapi kalau gerhana matahari maka dipelankan suaranya karena siang ya. Tsumma khataba khutbataini. Kemudian khutbah ya, setelah sholat. Ya, setelah sholat khutbah dua rakaat. Dua kali khutbah ya, dua kali khutbah. Jadi zaman dulu itu sholat dulu baru khutbah. Ya, zaman sekarang karena Nabi Muhammad SAW ketika khutbah di tengah-tengah khutbah, mereka para sahabat itu kedatangan harta dari Bahrain, ya, harta rampasan ya, sehingga mereka itu langsung keluar daripada masjid meninggalkan Rasulullah SAW yang khutbah. Ya, sehingga setelah kejadian itu akhirnya khutbah dulu baru sholat untuk khutbah Jumat. Tapi kalau yang lain tetap seperti format yang awal, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf itu sholat dulu baru khutbah. Ya, sholat dulu baru khutbah. Tsumma khataba khutbatain. Setelah itu khutbah dua kali khutbah. Aw wahidah alama fil Al-Buwaiti atau satu kali khutbah. Wal mu'tamad annahu la budda min khutbataini. Akan tapi pendapat yang mu'tamad itu dua kali khutbah. Ya, saya pernah itu khutbah baru khutbah pertama, setelah khutbah mau naik khutbah kedua itu jamaahnya sudah pulang. MC-nya juga ngasih tahu ya, sudah selesai ya. Padahal masih ada khutbah yang kedua. Tapi kebanyakan di Indonesia dua kali khutbah ya. Hah?
Oh, harus duduk. Tanpa duduk. Kebanyakan duduk ya. Kebanyakan duduk ya. Ini di sini ada pendapat yang satu kali khutbah. Satu kali khutbah. Tapi yang muktamad, pendapat yang muktamad atau pendapat yang dipilih sama para ulama yang disepakati itu harus 2 kali khutbah. Wa yahudzul khatib an-nas 'alal khair min taubah wa sadaqah wa etik. Ya. Dan khatib ketika khutbah, ketika sholat kusuf itu menganjurkan untuk segala perbuatan baik, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sedekah, untuk membebaskan budak dan lain sebagainya daripada perkara-perkara yang baik ya. Wa tafutu al-kusuf fil inzila, dan kusuf atau gerhana matahari ya, atau gerhana itu selesai waktunya ketika apa? Injila ya, ketika sudah habis ya, ketika gerhananya sudah selesai maka itu sudah waktunya apa? Selesai. Wa bi ghurubi syams, atau tenggelam matahari, maka itu waktunya sudah habis. Wal khusuf bil injila wa bi tulu'i syamsi, dan gerhana bulan dengan habisnya gerhana atau dengan terbitnya matahari. La bil fajri, bukan dengan terbitnya fajar. Jadi ada perbedaan antara terbit fajar sama terbit matahari. Terbit fajar itu waktunya subuh. Terbit matahari itu namanya isyraq. Ya. Setelah itu 16 menit itu baru waktunya duha. Atau 9 menit atau 20 menit itu waktunya duha. Dan isyraq sama duha ada yang mengatakan itu sholat yang sama. Ada yang mengatakan sholat sendiri, sholat isyraq ya sholat sendiri, sholat duha juga sholat sendiri. Wala bi ghurubi khasifan. Wa idza jama' salawat wa khafa fawatuha qaddamal fardhu thummal janazah thummal id thummal kusuf ya. Kemudian insyaallah kita lanjutkan pembahasan mana yang dikedepankan daripada salat insyaallah di kesempatan berikutnya, di Sabtu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Yakfi al-Fatihah binatul qabul wa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La rasul وصول إبراهيم على رحمتنا ومحمد إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.